Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Robin Irawan di dalam Bincang Sehat Kencana Medika. Sobat Sehat, ngomong-ngomong tentang masa tua, mungkin kita punya harapan yang sama. Kalau harapan saya yaitu saya ingin tetap bisa bergerak aktif di masa tua. Tapi kalau kita perhatikan bersama, ternyata ada sekelompok orang usia lanjut yang tidak bisa aktif bergerak karena nyeri di daerah punggung, di daerah lutut, atau bahkan di pergelangan kakinya. Tapi juga ada sekelompok orang usia lanjut yang tetap dapat aktif bergerak. Apa bedanya kedua kelompok ini? Bedanya adalah kelompok yang dapat tetap aktif bergerak itu berhasil menjaga kesehatan otot dan sendinya. Nah Sobat Sehat, hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk mencegah nyeri pada usia lanjut, mengurangi nyeri yang sudah terjadi, dan bahkan bisa menguatkan struktur otot dan sendi. Kali ini khusus kita bahas soal lutut. Sobat Sehat, seperti yang sudah banyak orang ketahui, di dalam lutut ada cairan sendi. Ya, cairan sendi ini bernama cairan sinovial. Yang banyak orang tahu, cairan sinovial ini berfungsi untuk melumaskan sendi sehingga gerakan antar tulang itu tidak bergesekan dengan masif dan tidak menimbulkan cedera. Namun yang gak banyak orang tahu adalah cairan sinovial ini juga berfungsi untuk memberikan nutrisi ke tulang rawan di dalam sendi. Sayangnya seiring meningkatnya usia, cairan sinovial akan semakin kurang produksinya, sehingga menyebabkan banyak lansia mengalami kekurangan cairan sendi dan mengakibatkan cedera pada lututnya atau yang sering disebut osteoarthritis. Lantas apakah ada cara untuk meningkatkan produksi cairan sendi tersebut? Yes, betul, ada, dan itu kita akan pelajari hari ini. Caranya adalah dengan bergerak. Langsung saja kita praktek. Perhatian, sebelum melanjutkan video ini, penting untuk diketahui bahwa video ini lebih ditujukan untuk pencegahan nyeri lutut, bukan untuk menyembuhkan. Apabila Sobat Sehat sedang mengalami nyeri lutut, lebih baik dikonsultasikan dulu kepada dokter. Sobat Sehat, salah satu cara untuk meningkatkan produksi cairan sinovial adalah dengan menggerakkan sendi, meningkatkan mobilitas dan pergerakannya. Untuk sendi lutut, gerakan yang dapat kita lakukan adalah seperti ini. Saya menaruh alas pada lutut kanan saya, kita naikkan, lalu kaki kiri membentuk siku 90 derajat, lalu dimajukan, lalu dimundurkan. Bersama-sama kita lakukan gerakan ini 10 kali. Setiap gerakan kita lakukan secara perlahan. 3. Tidak usah terburu-buru. 4. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 5. Lakukan gerakan ini dengan full range of motion atau jangkauan gerak semaksimal mungkin sebisa Sobat Sehat. 8. 9. 10. Kita ganti kaki kanan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Selanjutnya kita pindah posisi, kita pindah juga alas untuk lutut. Kali ini saya meletakkan alas lutut di kaki kanan. Lalu cara melakukan gerakan ini adalah lutut kiri kita tekuk semaksimal mungkin ke kiri. 1. Mari kita lakukan bersama 10 kali.
Kalau sobat 3, sehat tidak memiliki yoga block seperti yang 4, di video, sobat sehat bisa 5, menggunakan bantal sebagai alas untuk 6, menyangga lutut supaya tidak sakit. 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita lakukan juga di sisi sebaliknya 10 hitungan. 1, 2, 3. Kalau sobat sehat melakukan gerakan 4, ini dan merasakan bahwa salah 5, satu kaki memiliki fleksibilitas 6, lebih fleksibel, itu tidak 7, ada masalah karena saya pun juga demikian. 8, Melakukan gerakan ini dapat meningkatkan 9, fleksibilitas dari bagian yang kurang fleksibel 10. tersebut. Selain melakukan gerakan-gerakan 1, untuk meningkatkan produksi cairan sinovial, 2, kita juga harus menguatkan otot-otot 3, yang menopang sendi lutut agar sendi lutut 4, tidak bekerja terlalu berat. 5, Otot pertama yang harus dilatih adalah otot betis, 6, yaitu otot gastrocnemius dan otot soleus. 7, Kita dapat melatihnya dengan gerakan jinjit-jinjit 8, seperti ini. Kalau sobat sehat belum kuat, 9, dapat melakukan pegangan pada kursi misalnya. Selanjutnya kita juga harus menguatkan otot-otot di depan betis, yaitu otot tibialis anterior. 2, Caranya adalah dengan kita bersandar pada 3, tembok, lalu kita angkat telapak kaki kita. 4, Rasakan kontraksi di depan betis. 5, Lakukan juga 10 hitungan. 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita juga harus menguatkan otot paha belakang atau yang dinamakan hamstring. Caranya adalah dengan 2, berbaring, tekuk lutut dengan sudut agak lebar, 3, lalu angkat pinggul semaksimal mungkin. 4, Lakukan 10 hitungan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya mundurkan 1, lutut, lalu lakukan gerakan yang mirip untuk 2, mengaktifkan otot pantat atau yang disebut otot 3, gluteus. Otot gluteus juga penting untuk 4, menyangga beban dari lutut. Kita lakukan 10 hitungan. 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya, mari kita kuatkan otot paha depan yang juga berfungsi menyangga sendi lutut dan sendi panggul dengan 1, cara squat atau gerakan duduk berdiri. Kita lakukan 10 hitungan. 2, Bila sobat sehat belum kuat, paha depannya bisa dibantu dengan kursi 3, seperti yang di video ini. Kalau sudah kuat, 4, bisa tanpa bantuan kursi. Otot paha depan ini 5, juga biasa disebut quadriceps femoris 6, dan merupakan salah satu otot terbesar di dalam tubuh 7, manusia. Jadi otot ini harus kuat supaya bisa 8, menopang tubuh kita. 9, 10. Selamat Sobat Sehat, jika Anda telah melakukan gerakan-gerakan ini, berarti Anda telah melakukan satu siklus gerakan-gerakan pencegah nyeri lutut.
Sobat Sehat dapat beristirahat dan boleh melanjutkan lagi di siklus berikutnya sampai 3 siklus dalam 1 hari. Dan Sobat Sehat bisa mengulangi gerakan-gerakan tersebut dalam 3 siklus 2 hari sekali untuk memberikan kesempatan bagi otot Sobat Sehat untuk dapat beristirahat dan bertumbuh menjadi lebih kuat. Sekian dulu untuk sesi hari ini, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sehat!